Jadi gini, ini rumusnya ya. Ini jarang diketahui nih, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia di antara kita aja nih. Gini, dalam fikih rizki itu ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar. Apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rizkimu. Dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rezeki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rezeki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rezeki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi berlaku hukum kedua, ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rezeki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya, pelan-pelan dulu. Nah, handphonenya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya, supaya maksimal nyimaknya. Tenang, ini direkamnya bisa diulang nanti kalau supaya maksimal ngelihatnya. Jadi ini yang pertama dulu, rezeki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rezeki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita, nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu ya, itu dalil hadisnya. Jelas ya? Sampai sini dulu. Yang kedua, rezeki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas. Tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda. Mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita. Itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan. Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda. Itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak, belum berangkat, sudah antrian panjang. Kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Ya, jadi nanti ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. 1, rizki telah ditetapkan untuk diberikan sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. 2, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman.
Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Sekarang kita praktekkan pelan-pelan. Ada rizki. Ada yang namanya rizki? Ada ya? Nah ini ya. Ini bab tentang Anda nih. 1. Pasti diberikan sesuai kadar ikhtiar. Loh. Ya? 2. Sifatnya tidak tertukar. Ya, putri boleh tertukar, ada menteri yang tertukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar ya. Tidak tertukar sesuai dengan niat. Rizki nggak butuh alamat ya Pak, begitu dapat langsung diberikan. Karena malaikat tuh kalau sudah turunkan nggak mungkin salah alamat tuh, udah tercatat semua itu. Ya. 3. Kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini 3 ini. Ya. Ya, pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan? Yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari nggak dapat. Tiba-tiba bulan yang ketiga dapat dan gajinya begitu besar tawarannya. Bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih. Ya, saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu, yang para ayah dulu ya, laki-laki lah terutama. Kalau mencari rizki dalam konteks bekerja ya, untuk materi. Karena rizki itu nanti ada ketenangan, anak-anak, keturunan itu rizki juga. Dalam konteks mencari materi, untuk makan, untuk minum dan sebagainya, saya tanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencari ridho Allah? Udah jujur aja, nggak usah. Bahas sini dulu. Udah, wajahnya nampak kok ini. Saya tanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridho Allah? Nah, ini nomor 1. Nggak mau kalah dua-duanya. Ridho Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda dapat. Semakin Anda kreatif, semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunia, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Itu kan? Di Tiongkok itu, kalau datang ke satu tempat, ketukin tiap pintu, nawarin barang. Ya, barang ditawarin, 1, 2, 3, 4, saking seriusnya.
Orang mengerjakan apa, dia cari yang lain. Pernah dulu ada orang bukan muslim ke Saudi, mampir ke Jeddah hanya untuk lihat jemaah haji itu beli apa. Setelah itu dia pulang ke Tiongkok, ke Cina, ya. Musim berikutnya itu made in China. Semua buatan Cina tuh, yang tasbih Cina, yang sajadah Cina, dan harganya jauh di atas harga-harga standar. Itu tuh. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain nggak buat, dia bisa sukses. Hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ, ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia itu pada umumnya, pada umumnya apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan nggak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak? Ayo siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan nggak akan berhenti. Begitu dapat pengen nambah lagi. Dapat pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya. Mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya. Tapi yang ibu pakai sehari cuma satu. Ya, dikumpulin 1, 2, penuh, tapi yang dipakai 1. Tapi nggak pernah puas melihat pengen lagi, sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma 1. Kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya OKB misalnya, orang kaya baru gitu. Nah, baru kaya langsung pasang status, ada yang begitu. Ya, dapat mobil baru pasang status, ada yang begitu. Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan terjebak dengan hukum dunia. Tugas kita mendoakan, bukan mencela. Oh, pasti si itu tuh. Bukan ya. Jangan seperti itu. Ya, tugas kita mendoakan kembali dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Sehingga diarahkan pada yang lebih baik. Tapi maksud saya begini, kalau ada di antara yang ngaji itu terpedaya dengan sistem seperti ini, dia bekerja, tambah lagi, tapi penambahan itu alhamdulillah tidak membuat kehidupannya lebih baik dan bermanfaat, dia terjebak dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya berlaku hukum akhir dunia. Hukum akhirnya? Fana. Dunia itu kan punya 2 arti, satu cepat, yang kedua rusak. Cepat, gak terasa, kayaknya baru kemarin kita ngaji ya, sekarang ketemu lagi. Cepat tuh. Ya ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya cucu 4 gitu. Ya? Itu dunia tuh. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Ini saya sering katakan, ini ada gelas nih, menampung air. Airnya habis, didiamkan saja, jangan diapa-apakan. Ini kotor, rusak sendiri. Anda punya handphone, elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Ya, di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun gak abadi. Yang ganteng-ganteng akan hilang dengan sendirinya gantengnya. Makanya ibu kalau cari suami ganteng nanti rugi tuh. Ya, baik sama, istri juga demikian, yang perempuan demikian. Semua selama di dunia, hukum berlaku. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini,
Kalau tidak sadar dengan, nah ini poinnya. Kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, pasti penyesalannya di akhir. Karena semua yang dikumpulkan itu pada akhirnya akan selesai hilang. Minimal manusia yang meninggalkan apa yang dikumpulkan dari dunia ini. Terkumpul 100 triliun, hartanya kumpul, manusianya kan meninggal juga. Ya kan? Selesai ya? Ya, pertanyaannya, selama hidup yang kemakan berapa dari sini? Nah, ini yang kemudian dikoreksi oleh agama, dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh, sampai 14.000 triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang, sampai 14.000 triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya, plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Hartanya kurang lebih sampai 14.000 triliun. Tapi bisa menggunakannya. Dunianya sejahtera, akhiratnya terjamin. Jelas sampai sini? Ya, nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat, yang kedua di sini aspek keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini. Kelihatannya mohon maaf ya Bu, Pak, nggak dapat lagi. Padahal sudah tahajud malamnya. Udah puasa, udah baca Quran, lamar nggak dapat lagi. Ini nggak dapat lagi. Bukan karena ini Anda nggak bisa dapat, bukan. Karena belum cocok dengan iman Anda. Ini belum thayyib. Belum thayyib. Belum ada baiknya. Mungkin ada bagian dari usaha itu yang kurang cocok untuk iman. Tapi ikhtiar Anda mencari, itu oleh Allah ditetapkan. Setiap dia berangkat, tuliskan. Siap turunkan, siap turunkan. Cuma kapan diturunkan? Nah, itu kadang-kadang ada latihan untuk menguatkan keimanan kita. Sampai kita melewati semua perjalanan pencarian rezeki itu, baru diturunkan. Dan hebatnya, dalam mencari ini, Allah berikan bonusnya. Ada bonus pengalaman. Pernah sakit, pernah capek, pernah naik ini, pernah naik itu, tanpa sadar itu yang menempa dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik, yang ketika rezekinya diberikan seutuhnya, dia sudah bisa menggunakan rezeki ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Nah, yang mahal tuh ini. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan diambil dulu, dirampas hartanya, berangkat 400 km, jalan kaki, nggak bawa apa-apa, dipakai dulu ilmunya, belajar dulu jadi penyalur, dapat upah, dapat bonus dulu, baru dipakai lagi. Tapi perjalanan itu menempa hidupnya dengan iman sehingga jadi orang terkaya yang pernah tercatat dalam kehidupan di bumi sampai hari ini. Jadi kalau satu kali Anda melamar kemudian ditolak pekerjaan, jangan langsung simpulkan tidak diberi. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan kepadaku rizki yang baru berupa penolakan ini untuk menguatkan iman dan mentalku untuk menjemput rizkimu yang lebih baik daripada ini. Jelas ya? Nah ini poin-poin ini yang mahal. Nanti kalau sudah dapat ilmu ini, yang lainnya akan lebih mudah. Nah, jadi jangan disimpulkan, ya Allah aku sudah ngaji, aku sudah tahajud, kurang apa lagi? Sampai hari ini aku belum dapat. Nah itu sesuatu yang tidak tepat untuk keluar, tapi juga bisa dipahami karena boleh jadi belum mendapatkan pencerahan sesuai dengan bab rizkinya. Nah pada akhirnya dikembalikan, kalau sudah dapat itu ditanya balik oleh Allah, itu mau dipakai apa? Toh pada akhirnya aku yang cukupkan. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang pertama kebutuhan makan kita pastikan dengan baik. Allah yang kasih, masa digunakannya untuk mencari yang tidak baik? Jelas? Allah, innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Sembahlah aku lewat ibadah. Karena itulah diperintahkan kita oleh Allah untuk beribadah.
Ibadah itulah yang menstimulus sinyal iman supaya keluar. Semakin banyak ibadah, semakin kuat sinyalnya. Semakin kuat sinyalnya, semakin cepat mengakses kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita direkam live, sinyalnya bagus, koneksinya tinggi, gampang aksesnya. Jelas kedengaran suara, jelas situasinya. Antum teleponan, sinyal kuat, jelas kan? Sinyalnya lemah bagaimana? Terjadilah banyak keanehan tuh. Kadang ada yang tunjuk-tunjuk, bahwa ini sinyalnya lemah nih, padahal yang yang sedang bicara kan nggak ada di depan mata itu. Ya, tapi yang paling menarik, sebentar saya cari sinyal dulu. Tuh. Ya, jangan ditutup ya, tar nyari keluar dari atas turun ke bawah, ke depan, kadang naik ojek dulu cari sinyal. Ya, jadi dunia tuh dicari-carinya luar biasa gitu. Kenapa pintu untuk membuka itu nggak kita kuatkan sinyalnya? Maka dari situ, untuk menguatkan sinyal iman tadi, yang barakahnya dan faedahnya untuk menguatkan takwa itu, ya kan, kalau simpul imannya dikuatkan, takwanya kuat kan? Maka diperintahkanlah ibadah. Karena itu dalam Al-Quran, konsepsi ibadah itu umumnya begini: takwa, iman, ibadahnya apa? Atau iman, ibadah, takwa. Selalu begitu. Iman, ada ibadah. Setelah ibadah, takwa. Atau takwa dulu, iman, ibadah. Karena tiganya ini serangkai bersamaan. Jadi kita beribadah untuk menguatkan iman, iman dikuatkan untuk memantapkan takwa. Takwa kalau sudah kuat membuka semua pintu rahmat. Karena itu jangan salah, kalau kita kemudian baca dalam Al-Quran, kita temukanlah formulasi ini. Baik, mari kita lihat kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 2. Kita teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas. Nah, saya tanya di situ, salat ibadah bukan? Ibadah. Jadi dikonfirmasi kalau kembali ke Quran surah Thaha ayat 14 tadi, salat itu muncul. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi kenapa diminta kita salat itu? Sebetulnya untuk kita juga, untuk mengaktifkan sinyal iman kita, supaya takwanya mantap, lebih kuat lagi. Itu formulasinya muttaqin takwa, yu'minuna bil ghaib iman, wa yuqimunas shalah salat. Ada yang bentuknya fisikal itu tadi, fisik kan salat itu, nggak pakai harta salat tuh. Ada yang kalau mau salat mesti bayar. Salat apa Pak? Zuhur, masjid. Saf mana? Pertama. Saya tunggu dulu Pak ya. Depan imam, pinggir imam, depan imam persis 2 juta Pak. Ada begitu? Nggak ada. Harta nggak ada dalam sholat, ibadahnya fisikal. Makanya kalaupun harta itu hanya untuk menutup bagian aurat kita saja, sama dengan kita beraktivitas harian. Nah, ada yang diberikan oleh Allah harta misalnya, kita nanya, ya Allah, harta ini kalau mau dijadikan ibadah bagaimana? Supaya membuka lagi pintu-pintu harta yang lain. Kan teorinya begitu. Kalau semua dijadikan konsepsi ibadah, itu nanti akan menguatkan iman. Iman semakin kuat, takwanya semakin sempurna. Ketika takwa sempurna, akses dibuka. Misal dengan fisik nih, ya, kita tingkatkan ibadah fisik nih, iman kuat, takwa dibuka. Nanti ketika takwanya mantap, semua rahmat terkait fisikal diberikan oleh Allah. Kekuatan, kemuliaan, akal dan sebagainya, kesehatan, keberkahan. Harta juga begitu. Makanya nanti kalau ada orang ibadah dengan harta, jangan dikira berkurang hartanya, malah bertambah. Ya. Dan yang pertama dibuka itu bukan kuantitas hartanya, keberkahannya dulu. Kalau sudah pandai mengelola yang berkah, baru dikasih yang banyak. Ini sedikit aja belum dipakai ibadah, pengen minta lagi. Baru dikasih sepeda, udah minta motor. Padahal sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat. Baru dipakai sepedaan aja. Bikin klub goes tuh. Ya, cuman goesnya kemana gitu, ya? Kenapa goesnya cuman ke dunia aja? Padahal itu jadi saksi di hari kiamat kan sepeda itu. Ingat, setiap yang dipijak, yang digunakan jadi saksi di kemudian hari. Tuh, makanya kadang-kadang itu bukan nggak dijawab, tapi diarahkan dulu untuk memanfaatkan sepeda ini untuk ibadah. Kalau udah dikasih, bisa ngelolanya, baru diberikan motor. Kadang-kadang kita minta motor, dikirimnya Land Cruiser. Bisa jadi tuh. Kirim mobil itu jadi karena dipandang udah mampu mengelola, ya. Pakai sepeda aja udah ngajak boncengan orang untuk ke masjid. Wah, ini udah soleh nih, kasih mobil sehingga banyak yang dibonceng, banyak pahala. Gitu cara berpikirnya, ya. Itu kalau udah paham ilmu itu tuh enak tuh, enak, ya.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya setelah itu harta. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita temukan di Al-Quran ini nanti ada iman, ada takwa, ada ibadah, itu sejatinya kembali kepada kita semua kemudahannya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang sudah beriman, mempertahankan imannya, itu oleh Allah di dalam Al-Quran panggilannya dikhususkan dengan kalimat imannya. Maka dipanggillah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Itu dipanggil semua. Kalau kita mau detil ngajinya begini. Ya. Apa artinya ya? Hei, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hei. Ya itu kalau di ilmu nahwu ya harfun nida. Linida'il qaribi wal mutawassiti wal ba'id. Huruf nida, huruf panggilan untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Juga disebutkan huruf ini untuk meminta pertolongan. Ya. Nanti huruf nida itu di ilmu nahwu ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 1. Karena ini yang paling fleksibel. Jadi kalau kita mau manggil, mau orangnya dekat, menengah atau jauh, pakai ya. Itu paling gampang. Kalau di bahasa Arab standar dekat pakai a yang dekat. A bani ini bani dekat, a bani dekat. A bani makin dekat. Ya, ada ya, ada ayah dan seterusnya. Tapi kalau ya fleksibel. Makanya kalau antum sedang di Mekah tuh antum panggil ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh tuh, ya. 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 Ayyuha itu di Quran disebutkan 150 kali. Ayyunya munada dengan sifat taukid, haknya tanbih. Taukid itu menguatkan, hak itu mengingatkan. Jadi cara menerjemahkannya begini, kalau kita tahu makna hurufnya, cara menerjemahkannya jadi beda. Ya ayyuha, kan? Hei semuanya. Siapa semua ini? Alladzina amanu. Alladzina di dalam Al-Quran disebutkan 1080 kali. 1080 kali. Ini bukan ngarang ya. Karena saya waktu menulis buku makna ayat puasa itu mengecek ayat-ayat itu semua huruf-hurufnya yang menenun rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu saya cek tuh ya, sampai ditulisnya 7 tahun itu bukunya sejak di Tripoli. Itu saksinya ada Pak Subiantoro Widodo itu. Beliau sempat di Tripoli itu, tahu beliau. Saya nulis itu tuh dari tulisan tangan dulu, perpustakaan cek ya, ada di Mu'jam misalnya Qomus Al-Fadhil Quran, lihat berapa banyak disebutkan berapa kali. Udah. Nah, alladzina itu isim mausul konjungsi, bisa berbentuk objek, kadang-kadang subjek, tapi ditujukan untuk semua, holistik, menyeluruh tanpa kecuali. Jadi objeknya kalau disebutkan itu bisa mencakup semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, mau status sosialnya disebut kaya atau cukup dan lain sebagainya, tanpa kecuali. Jadi kalau Allah katakan begini, difirmankan ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Mau kalian laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status sosial dunia apapun yang dilekatkan oleh manusia, oleh makhluk. Ya, dimanapun kalian berada, mau merasa dekat denganku, menengah atau merasa jauh dariku. Ya, ini isyarat, awas, tingkatan iman. Huruf ya itu bukan cuma manggil, tapi menunjukkan isyarat tingkatan iman. Ya, yang dekat, ya dipanggil yang dekat. Siapa orang dekat dengan Allah ini? Yang sinyal imannya kuat. Makanya kalau sinyalnya kuat, ibadahnya kenceng. Jangankan fardu, sunnah pun diburu. Kan ada orang belum sholat asar, udah nyiapin jam berapa nanti asar, ya kan? Ada orang baru tahajud malam tadi, udah nunggu lagi nanti tahajud lagi jam berapa gitu, ya kan? Ada orang yang imannya pertengahan tuh, baru adzan Allahu Akbar baru sinyal hidup. Nah itu iman standar namanya, iman standar. Hati-hati. Jadi kalau antum subuh Allahu Akbar dah adzan nih, nah, imannya standar tuh ya. Kalau iman di atas standar yang kuat sinyalnya itu belum dipanggil dah siap-siap ya. Ada iman yang lemah, sinyalnya lemah karena itu merasa jauh dari Allah, nanti ketutup kalau nggak sama dunia, sama maksiat itu biasanya.
Ngakunya beriman memang, ngakunya beriman, tapi ketutup tuh. Karena ketutup kan, kalau sinyalnya itu tipis, kecil, rendah, bahkan mau hilang gitu kan. Kalau udah nifak tuh mau hilang tuh. Munafik itu kan pertengahan antara iman dengan kafir itu. Nah itu kalau ada yang tipis gitu kan, itu jauh tuh biasanya. Nah itu barokahnya panggilan Allah itu, ingin mendekatkan kembali, disentuh lagi, ya disentuh lagi, didekatkan kembali. Yang tipis yang terakhir ini ya sudah adzan, susah kadang-kadang, kan? Nunggu komat, sudah komat, masih komen juga, kan masih panjang waktunya, kan? Baru sahur, dah lihat kapan buka. Baru buka, dan nanya kapan sahur dia. Nah, itu dipanggil semuanya, disatukan. Karena itu indahnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangankan yang imannya kuat, yang imannya lemah pun itu bisa mendapatkan karunia yang sama, bisa mendekat kepada Allah. Itu barakahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus panggilan bagi kita yang telah berikrar beriman. Allah tuh sayang sama kita. Masih ingat nggak konsep tadi itu? Masih ingat ya? Kalau sinyal imannya kuat, maka pengaruhnya ke takwa menjadi apa? Lebih kuat, lebih mantap. Kalau takwanya mantap, pengaruhnya kepada kita apa? Rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum. Ya, rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Ya, ilmu cepat mengalir. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih. Tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Itu ada di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, ada wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka apa yang dia dapati? Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Itu nggak pakai alif lam tuh makhrajanya. Coba cek di mushaf, ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Makhraja, nggak ada al-makhraj, makhraja gitu kan? Nggak ada alif lamnya kan? Kalau nggak ada alif lam namanya nakirah. Nakirah itu umum, general, jadi dimanapun. Jadi dia punya kesulitan di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sosial. Kalau meningkat takwa, itu dimudahkan oleh Allah. Ingat ya, ingat, ayatnya bukan mengatakan nggak punya masalah, bukan. Tetap punya masalah. Cuman sebelum masalah itu dialami, sudah dimudahkan oleh Allah, sehingga seakan-akan nggak punya persoalan. Itu maksudnya. Termasuk rizkinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kadang-kadang dari sisi yang nggak pernah dia mikir gitu. Dia makan buah nih, habis buah ini udah datang buah lagi yang lain. Ya, dia tuh nggak pernah terfikirkan bahwa orang itu akan ngasih, tapi siapa yang menggerakkan dia untuk mengasih? Gitu. Nah, itu konsepsinya begitu. Ilmu, misal ilmu nih, ternyata shortcut, cara cepat, paling singkat untuk mendapatkan lompatan pengetahuan itu pondasi dasarnya takwa. Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran tuh, makanya imam tarawih jarang baca itu. Saya lihat ngimamin tuh kalau udah Al-Baqarah suka dilompatin tuh. Udah 281 kan, tiba-tiba wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dia lompat ke ayat 283 tuh. Rakaat keduanya dia berhenti dulu tuh, rakaat pertama, rakaat kedua masuk lompat ke ayat 283, dia pas-pasin sama la yukallifullah sampai 286 tuh. Nah 282 nya lihat tuh, lihat ujungnya, langsung ke bawah saja, langsung ke bawah, paling kiri sebelah bawah pojok. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ada? Wattaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, kalau engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, Allah akan tambahkan, ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Jadi kalau kita mampu meningkatkan takwa itu dibuka oleh Allah akses pengetahuan. Mau belajar apa aja gampang. Makanya ini rahasia besar ya. Dan saya sarankan tuh kita semua, atau nanti turunkan ke keluarga, ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja, itu sebelum mulai belajar takwa dulu yang ditingkatkan.
Karena itu rahasia ulama kita dulu itu sebelum mulai pembelajaran itu ditingkatkan takwa dulu. Nah, cara meningkatkan takwa kan lewat ibadah tadi. Iman, ibadah, takwa kan? Makanya dulu rata-rata yang dilatih itu sholatnya dulu, bacaan Quran dulu, hafalan Quran, rata-rata penghafal Quran. Makanya ilmunya kayaknya gampang, belajar apa aja mudah tuh. Al-Imam Syafi'i itu wah, Qurannya luar biasa sudah. Kalau setiap Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Ya, sholatnya nggak usah ditanya. Bagaimana khusyuknya dan sebagainya. Orang banyak tahu beliau pakar fikih, faqih, betul. Tapi tidak banyak orang tahu beliau pun pakar di bidang kedokteran. Ya. Kemudian juga beliau punya diwan itu, pakar di bidang bahasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma jagoan di bidang balaghah. Ya. Tapi beliau juga ternyata jenius di bidang matematika. Gitu. Dan banyak lagi nanti. Ibnu Rushd misalnya, ya itu ahli Quran, ahli hadis, tapi ternyata profesinya dokter bedah dan pemikir. Avicenna, Ibnu Sina itu kan mula pertamanya menghafal Quran. Sholatnya ditingkatkan, dikhusyukkan. Setelah itu apa? Terbuka kedokterannya otodidak, ya kan? Ahli matematika dan sebagainya. Belum kalau kita bicara yang lain, Al-Biruni, kemudian Al-Khawarizm, ya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya, itu rata-rata dari Quran. Ini takwa itu meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengen cerdas, tingkatkan takwa. Saya sudah pernah membaca, kemudian ingin membuktikan. Saya ikuti jejaknya tuh, dan ternyata betul. Karena Allah kan nggak pernah salah. Ya, nggak pernah salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Jelas ya? Mau bahagia? Bahagia itu sederhana. Setiap orang punya persepsinya sendiri. Bahagia itu sederhana. Ketika ada kopi, bagi tukang kopi. Bagi yang ngeteh ya teh. Ya. Bagi yang sedang ya baru menikah, bahagia itu sederhana. Ketika ada pasangan, macam-macam lah. Ya. Itu masing-masing punya persepsi. Tapi kata Al-Quran, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka datanglah kebahagiaan itu. Ya, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka hadirlah kebahagiaan itu. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua. Nggak usah dibikin status, tulis saja. Surah kedua di akhir ayat 189. Surah Al-Baqarah akhir ayat 189 itu. Ada. Yang yas'alunaka 'anil ahillah, langsung ke ujungnya saja. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada? Pasti ada lah insyaallah itu. Ya, kalau salah kalian salah baca itu. Ada akhir ayat 189 paling kanan agak ke bawah. Ada. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya kalau nyebutkan kanan, kiri, atas, pojok, bawah bukan bermaksud ingin menyampaikan saya tahu, tidak. Maksudnya mempermudah teman-teman menemukan itu, ya. Supaya kita nggak salah niat. Wattaqullaha, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Jadi ternyata bahagia itu kuncinya sederhana.